Shalom saudara-saudaraku, terpujilah Tuhan Yesus karena kita boleh berjumpa lagi melalui renungan harian keluarga saat ini. Mari kita melakukan apalah arti ibadah. Mari kita berdoa. Kami sangat bersukacita, sebab hari ini Kau jadikan indah bagi kami. Perbuatan tangan Tuhan mengantar kami, boleh menikmati hari baru ini. Tetapi biarlah hari ini Kau pun mendapati, ada ketaatan dari setiap kami yang mengaku percaya kepadamu. Ada Roh Kudus Tuhan yang mengantar kami untuk memahami firman bersama. Terpujilah Engkau Kristus, sambil kami mohon ampun setiap kesalahan dan pelanggaran kami. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, haleluya, amin. Saudara-saudaraku, pembacaan kita di hari ini adalah Efesus 6 ayat 9. Demikian tertulis, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan Ia tidak memandang muka. Saudaraku, tema kita hari ini jauhkan ancaman. Keluargaku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di mata manusia jabatan, kekayaan, kedudukan sering menjadi ukuran nilai seseorang. Namun di mata Tuhan, semua manusia memiliki nilai yang sama. Tidak ada manusia yang lebih mulia karena statusnya, tidak ada yang lebih rendah karena pekerjaannya. Jadi kita semua berdiri sama di hadapan Allah sebagai ciptaannya. Sama-sama berdosa dan sama-sama membutuhkan anugerah Kristus. Karena itulah Paulus berkata, dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka, janganlah mengancam karena kamu tahu bahwa baik Tuhan mereka maupun Tuhanmu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Saudaraku, pada zaman Paulus, para tuan memiliki kuasa penuh atas budak-budaknya. Ancaman dan intimidasi menjadi cara umum untuk memaksa mereka taat. Namun Injil membawa perubahan yang radikal. Paulus meminta para tuan untuk meninggalkan cara memimpin yang didasarkan pada rasa takut dan mulai memperlakukan budak sebagai sesama manusia yang berharga di hadapan Allah. Kalimat "ia tidak memandang muka" berasal dari istilah Yunani
prosopolemsia, yang berarti Tuhan tidak dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, jabatan, atau penampilan seseorang ketika ia menghakimi. Keadilan Allah tidak pernah berat sebelah. Jika manusia sering memihak kepada mereka yang kaya atau yang berkuasa, Allah bertindak sebaliknya. Bagi Tuhan, seseorang atau budak maupun seorang penguasa memiliki nilai yang sama karena keduanya diciptakan menurut gambar Allah atau yang sering kita kenal imago Dei. Dalam perspektif reformit, seluruh otoritas berasal dari Allah. Karena itu setiap pemimpin hanyalah penata layanan yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Kristus Sang Tuan atas segala tuan. Kekuasaan bukanlah izin untuk menindas, melainkan panggilan untuk melayani dengan kasih, dengan keadilan, dan kerendahan hati. Hari ini firman Tuhan mengajak kita menjauhkan segala bentuk ancaman. Ancaman tidak selalu berupa kekerasan fisik. Seringkali ancaman muncul melalui kata-kata yang kita anggap biasa, tetapi sebenarnya melukai hati orang lain. Misalnya, seorang atasan berkata, "Kamu tidak menurut, bisa saya pecat kamu." Atau, "Kalau kamu membuat kesalahan lagi, jangan harap saya akan bela." Bahkan di dalam keluarga, orang tua pun perlu berhati-hati agar tidak terus-menerus mendidik anak dengan ancaman seperti, "Kalau kamu nakal, papa dan mama, soalnya ndak mau sayang lagi." Atau, "Kalau ngana penilai jelek, jangan panggil torang mama dan papa lagi." Nah, kata-kata seperti ini mungkin membuat anak takut, tetapi juga dapat melukai hati dan merusak hubungan. Saudaraku, firman Tuhan mengajarkan bahwa kepemimpinan yang benar tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas kasih. Baik sebagai pemimpin, orang tua, guru, maupun siapapun yang dipercayakan memimpin, marilah kita menggunakan perkataan yang membangun, menegur dengan kasih, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat. Sebab Tuhan tidak memandang muka. Di hadapannya kita semua adalah sama-sama berharga, sama-sama akan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami renungkan sampai saat ini. Kami terus diberikan hikmat, supaya kami selalu berpikir bahwa di mata Tuhan, kami semua sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kami. Terpujilah Engkau. Karena itu kami berdoa, biarlah kiranya siapapun kami di Jemaat Gemi Bukit Moria Rike, mulai dari anak-anak sampai orang tua dan lanjut usia, bahkan kami yang sedang menikmati persekutuan ini, biarlah kami semua dalam berbagai tugas tanggung jawab kami diberkati. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan buka jalan. Janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang terlantar, biar mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, buat iman kami semakin kuat dan kokoh. Ini doa kami aminkan bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah RHK kita saat ini. Sampai berjumpa lagi. Shalom.